Kalau kamu pikir rumah subsidi itu lokasinya ke dalam banget, terus ya desainnya juga ngebosenin, rumahnya kecil. Tapi hari ini gua akan ajak kalian nih untuk lihat langsung rumah subsidi yang lokasinya itu di jalan utama dan juga desainnya tuh agak berbeda nih guys. Gua Mr. Iji dan selamat datang lagi di channel Iji Home. Kali ini gua akan ajak kalian untuk lihat langsung bagaimana dalam dari rumah ini guys. Dan juga tentunya lingkungan dari perumahan ini ya. Yang pastinya tidak kalian dapatkan dari brosurnya guys. Dan saat ini saya sedang berada di rumah contohnya ya. Dengan tipe 2760 atau luas bangunannya 27 dan luas tanahnya tuh 60 meter persegi. Tentunya dengan 2 kamar tidur ya. Yang menurut gue nih sangat masuk akal buat kamu yang memang pengen rumah pertama itu cicilannya tuh sangat-sangat terjangkau. Nah ini seperti pembukaan saya di awal tadi ya. Katanya kan rumah subsidi itu desainnya juga ngebosenin, terus ya rada kecil. Nah makanya sebaiknya kamu lihat sendiri aja langsung guys. Sekarang kita langsung lihat aja guys bagian area depan dari rumah ini guys. Nah ini seperti kalian lihat sendiri standar lah ya. Udah disediain carport beserta dengan tamannya di sini guys. Sekarang kita sudah lihat nih ya, sudah sampai di area parkir rumah ini ya. Kalau parkir ini 3,5 meter lebarnya. Biasanya tuh yang saya review itu 3 meter rata-rata, ini 3,5 nih. Lebih lebar dia. Terus panjang parkir ini adalah 3,5 meter juga. Kalau di sini emang lebih panjang kelihatannya ya. Karena ini beda tipe ini beda tipe. Jadi ini parkirnya mungkin di sinilah batasnya nih. 3,5 meter sampai ke titik ubin yang pertama ya. Nah untuk teras sendiri itu atau ubinnya tuh 1 meteran dia panjangnya. Nah di depan ini juga sudah dilengkapi dengan taman seperti biasa. Nah untuk tamannya dikecilin dia 2,5 meter doang ke sana lebarnya. Panjang ke belakangnya adalah 3 meter. Nah kalau untuk area depan mah sama aja lah dari semua perumahan. Kita langsung lihat bagian dalamnya aja guys. Ini dia ruang tengahnya guys. Nih kalian sendiri sudah pakai furniture ya. Oke. Nah sekarang kita telah sampai di ruang tengah dari rumah ini guys. Nah di ruang tengah ini ukurannya ya dari dinding itu ke pintu ini itu adalah 3,5 meter. Tapi panjang ke belakangnya itu 3,2 meter. Nah bagaimana dengan area gerak dari ruangan ini biar kalian lihat sendiri. Ini sofanya cukup gede guys, bisa buat 3 orang ini. Nah ini area geraknya menurut saya udah cukup enak ya untuk rumah subsidi loh ya. Berasa kayak rumah komersil sih guys. Nih saya duduk aja biar kalian lihat sendiri aja. Terus saya duduk, ini jarak kaki saya tuh masih lega banget memang dari kursi ini ke meja juga bisa. Terus di sini juga masih cukup lega. Nah ini ada TV di sini guys, di dinding ini ada TV. Terus di bawah TV ini ada meja panjangnya lebarnya 20 cm. Nah ini juga jalannya nih masih 80 cm nih, masih lega banget. Nah terus kalau untuk rumah subsidi sih kan biasanya kan ruang tengahnya itu memang kalau menurut saya sih memang rada kecil lah. Tapi yang ini agak beda guys. Mungkin karena ukurannya ditambah 20 cm ke sana. Biasanya nggak nyampe 3 meter setahu saya ruang tengah dari rumah subsidi itu. Kalau ini bukan 2,5 meter lagi guys, 3,2 meter. Dan lebarnya juga 3,5 meter ya. Nah, kita langsung lihat area berikutnya aja nih guys. Area berikutnya ini yang justru biasanya itu nggak ada di rumah subsidi. Kira-kira itu area apa guys ya? Ikutin terus guys. Ini dia guys. Ini adalah area dapur yang seperti saya bilang tadi, sebagian besar tuh di rumah subsidi itu tidak disediakan guys. Dapur ini memiliki dimensi itu lebarnya itu ke pintu ini 3 meter guys. Kalau panjang ini berapa ya? Saya juga lupa ngukur guys.
Mungkin 1,50 meter apa 1,70 meter kali ya. Nanti kalian cek sendiri aja kalau lokasi guys, saya lupa juga guys. Nah ini kenapa saya bilang tadi agak beda. Rumah subsidi itu biasanya guys ya, itu cuman sampai dinding ini doang guys. Bahkan tempat masak ini, kitchen ini nggak dikasih biasanya. Nanti kalian lihat deh di tipe lama rumah dari perumahan ini. Kalian lihat sendiri nanti ya. Nah terus gimana dong kalau saya beli rumah subsidi? Biasanya memang dapurnya ini bikin sendiri guys. Bukan hanya dapur guys, bahkan dindingnya ini guys, ini tidak ada guys. Jadi kalau rumah subsidi itu biasanya sampai tembok ini aja. Terus area belakang itu hanya berupa tanah kosong sekitar 2 meter dikali lebar rumahnya itu. Nah terserah kalian tuh, kalian mau bikin dapur di belakang, terus kalian harus pagar lagi biasanya ya supaya tidak menyatu dengan tetangga. Nah tapi untuk yang satu ini sudah disediakan dapurnya guys. Walaupun ini enggak ya, ini enggak nih ya. Ini juga enggak loh. Jadi sudah ada dapur, kalian nggak perlu lagi bikin dapur. Terus dinding belakang juga sudah ditembok. Itu poin plus banget sih kalau kalian cari rumah subsidi ya. Saya sampai sekarang tuh masih jual rumah subsidi tuh masih nggak ada loh dapurnya loh. Beberapa perumahan yang saya pegang ya. Ya ini yang menurut saya perumahan ini masih cukup komplit lah menyediakan kebutuhan dari si penghuninya. Untuk area geraknya seperti kalian sendiri oke-oke aja. Lega, enak masak di sini, no problem tuh. Nah terus kalau saya sih jujur aja ya, rumah-rumah sekarang tuh kan cukup minimalis ya guys ya. Saya sih pastikan meja makan ini nggak ada, karena pasti saya butuh tempat untuk kulkas misalnya. Saya kan bisa taruh di sini, jadi nggak memakan tempat. Kalau mesin cuci di mana ya? Nah, untuk mesin cuci kalian lihat bagian sebelah sana guys, ada tempatnya khusus guys. Di sini dia guys. Ini sebenarnya area dari kamar mandi guys ya. Tapi dia dipisahin jadi 2. Jadi lebarnya dari sini sampai ke sana itu 3 meter. Terus dari dinding ini ke dinding ini 1,5 meter kayaknya kalau nggak salah ukurannya. Atau 1,40 meter, saya lupa juga. Nah ini ada satu area satu. Nah ini area keduanya kan kamar mandi nih. Nah untuk area yang ini yang saya bilang tadi bisa untuk mesin cuci guys. Karena ini jarak dari dinding ke sini mungkin sekitar 60-70 cm. Terus panjangnya ke sini ini adalah 1,25 meter kalau saya hitung. Karena kamar mandi ini lebar ke sananya 175, lebar ke belakangnya sama dia 145 kalau nggak salah. Jadi kalian punya ruang tambahan nih kalau pengen naruh mesin cuci di sini aja nih guys. Nah kalau untuk kamar mandi nanti kalian lihat cuplikannya aja ya. Kamar mandi di mana-mana sama aja guys. Berikutnya nih kita akan lihat 2 bagian penting dari rumah ini yang tentunya kalian udah tahu lah apa itu ya. Ikutin terus saya ya. Sekarang kita telah sampai di kamar pertama rumah ini guys. Dari kasurnya udah kelihatan lah ya. Ini kamar anak, kecil kasurnya guys. Nah untuk dimensinya kamar ini, lebarnya ini 3 meter, ke belakangnya ini 2,5 meter lah kira-kira. Nah ini ada meja belajar, terus kasurnya ini ukurannya yang 110 cm ya. Cukup lah buat 1 orang guys. Kalau untuk area geraknya nih masih luas nih, masih 110 cm apa 120 cm. Kalian lihat sendiri aja nih, tuh. Jadi kalau untuk anak 1 sih menurut saya oke banget ini kamar, cukup banget lah. Rumah subsidi cuy, ya kan? Nah tapi sekedar saya tuh lagi nanya di mana ya lemari bajunya ya gitu loh. Kalau apa desain sekarang kan lemari baju taruh di sini nih buat pakaian-pakaian. Tapi saya pernah nyoba guys, ribet. Lemari baju itu situ ribet. Kita pas mau turun nanti ada yang kebuka gitu ya. Nah kalau saya sih lebih memilih tetap pakai lemari konvensional. Nah kalau untuk 1 anak sih lemarinya nggak usah besar-besar ya. Di area sini juga bisa nih hari ini. Ini kosong ya guys ya, tuh kosong.
Di sini juga bisa. Tapi kalau untuk 2 anak mungkin lemarinya perlu lebih besar tuh, sekitar 110 cm. Dan itu bisa ditaruh di sini guys. Karena jarak dari dinding ini ke sini ini kan 120 cm apa 110. Itu kalau kita kasih tempat tidur yang ukuran 110 cm aja itu tempat tidur lagi. Kalau kita kasih lemari baju ukuran 110 cm ini pas di sini nih. Tidak mengganggu jalan masuk. Ukurannya cukup besar, bisa untuk 2 orang anak. Ya jadi walaupun kamar ini cuma 2,5 meter ke sana, lebarnya masih cukup ya 3 meter ya. Kita tetap bisa kok untuk ditinggalin dengan nyaman sama anak-anak kita di rumah guys. Oke, kita lihat bagian terakhir dari dalamnya rumah ini guys. Capek gua guys, panas banget di luar serius. Oke, sampai juga kita di bagian terakhir dari dalam rumah ini tentunya ya. Masih ada sih nanti sedikit lagi yang harus kita lihat dari perumahan ini. Nah ini adalah ruang kamar utamanya guys. Nah seperti kalian lihat sendiri, dimensinya itu lebarnya ini 2,5 meter. Rada sempit memang, bukan 3 meter ya untuk ruang kamar utama ini. Tapi dari sana sampai ke belakang ini kita tambah panjang, 3,5 meter guys. Biasa kan cuma 3 meter ya, tadi hampir 3,5 meter panjangnya. Nah ini kalau kalian lihat dari furniture, ini ada TV, ini ada meja kecil nih. Terus ini kasurnya ini 160 lebarnya ya. Terus lemari itu lebar 150 cm. Seperti biasa kalau kamar tuh area geraknya bagaimana? Cukup enak area geraknya ya. Ini jalan masuknya ini, kalau dari tembok ini ke kasur ini, kalau nggak ada meja ini ya, ini mejanya 15 cm nih. Ini larah 80 cm, itu sudah cukup lega kalau untuk jalan masuk ke dalam kamar. Tapi jangan kasih tempat tidur 2 meter guys. Ini 160 nih ya, biar kalian tadi 160. Nah untuk di sini sendiri ada lemari juga, lemari bajunya. Nah ini setelah antara lemari baju ini dengan tempat tidur ini adalah 60 cm. Tetap masih lega guys, masih enak. Di sini masih ada area untuk kamar rias nih. Kalau buat kalian cewek-cewek boleh juga nih guys, tinggal kasih kursi, kalian punya area rias sendiri. Jadi kalau untuk kamar ini memang agak beda guys ya. Biasanya kan kamar utama itu kan untuk rumah subsidi itu 2,5 dikali 3 meter misalnya gitu. Bahkan rumah komersil itu 3 meter dikali 3 meter. Tapi kalau yang ini lebarnya memang cuma 2,5 meter, tapi panjang ke belakangnya dibikin hampir 3,5 meter. Makanya untuk area geraknya masih terasa nyaman lah kalau untuk kamar utama. Nah itu dia tadi isi rumahnya guys. Tapi kan rumah itu nggak cuma soal bangunannya saja guys ya. Kita juga harus lihat lingkungan dan jalannya gimana. Habis itu apa ya, ada penghuninya apa enggak di perumahan ini. Nah untuk itu kita lanjut aja guys untuk lihat bagaimana sih lingkungan dari komplek perumahan ini. Nah ini kita langsung ngeliat ke rumah yang sesuai dengan tipe yang tadi ya. Nah ini di kiri ini masih tipe lama guys. Tapi yang di kanan ini tipe baru. Nah itu dia perumahannya guys. Nah ini sebenarnya sudah klaster ketiga kalau nggak salah ini guys. Nah yang di kiri ini tipe-tipe lama tuh. Warnanya agak kuning-kuning. Nah yang rumah contoh itu adanya di sebelah kanan kita nih guys tuh. Jadi ini tipe terbaru ini udah banyak, kalau nggak salah sudah habis juga sih, tapi masih ada kok unit-unit baru nanti yang dibuka untuk
Kalau kalian yang berminat tentunya ya, tuh masih panjang ke sana guys. Ini tukang bakso tuh guys. Nah, laku mang? Alhamdulillah tuh. Jangan lupa bersyukur guys tiap hari guys ya. Kita lihat lagi ke belakang nih guys. Kita keliling naik motor aja guys. Luas banget guys, pusing saya kalau jalaninnya. Nah ini juga sub berikutnya tuh, kalian lihat tuh, sudah berpenghuni guys, tipe baru tuh. Oke, yang ini tipe lama ya. Oke, nih saya berhenti sebentar nih. Numpang bang ya. Nah ini tipe lama dari perumahan yang ada di sini guys. Bisa kalian lihat atau ada si Akang tuh lagi lukang-lukang apa pagar belakangnya. Jadi kalau tipe lama itu kalian harus pagar lagi belakangnya dan tidak ada dapurnya guys ya. Kalian juga harus bikin dapur lagi. Tapi kalau tipe yang baru kalian tidak usah khawatir lagi guys. Yuk kita lihat tuh banyak anak-anak main di belakang. Luas ini guys perumahannya guys. Bukan main ini mah. Tuh jalannya kalian lihat sendiri ya, beton ya. Tuh rapi kok perumahan ini tuh. Sudah rame banget. Jadi kalian gak usah khawatir lagi guys. Tuh. Nah, yang di sebelah kanan kita ini sebenarnya sudah masuk tahap ketiga kalau setahu saya ya. Ini tahap ketiga, ini sudah habis nih, mungkin ada sekitar 130 apa 150 unit apa 200 gitu saya lupa. Oke, kita berhenti sebentar. Nah, yang di kiri kita ini adalah ini klaster kedua. Ini juga sudah habis kalau klaster kedua. Jadi kalian kalau mau itu ambillah tipe terbarunya guys. Oke, kita akan lanjut ke bagian berikutnya guys. Oke, kita mutar. Capek guys kalau perumahan gede guys. Kalau perumahan 1 hektar doang mah masih gampang guys. Jadi ini yang sekarang ini tipe laba ini juga sama, ini satu klaster ini guys, habis loh guys. Tuh kita akan lihat ada klaster pertama nih guys. Kita lihat penghuninya bagaimana. Nih kita belok ya. Jadi kalau kalian takut nih punya perumahan, sudah ada penghuninya nggak sih? Udah dong guys. Apalagi tipe terbaru itu guys, itu sold out banget itu. Bukan sold out, apa habis ya. Sold banget lah pokoknya. Keren itu perumahan itu. Nah ini yang di depan kita ini. Nah ini kita sampai di klaster pertama. Nah ini kalau kalian lihat guys di kiri ini juga sama nih, kalau nggak salah 300 unit lebih. Tuh sampai ke sana tuh guys. Tuh sampai ke belakang mobil itu adalah klaster pertamanya dan sudah habis. Klaster keduanya juga sudah habis. Dan klaster ketiganya itu yang tipe terbaru tadi guys. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri guys. Enggak. Oke, nah kita sampai di titik pertama. Oh, bukan titik pertama ya. Jalan depan. Nah, kita kembali ke salah guys. Ini masih klaster kedua guys, yang sebelah kanan ini. Nah ini jalan boulevardnya guys ya. Ini jalan boulevardnya tuh. Nah, ini jalan boulevardnya. Tapi ini bukan boulevard utama. Nah, itu di sebelah kiri itu yang ada biru-biru itu, sebelah kiri itu tadi rumah contohnya. Kita akan lihat boulevardnya ini sampai mana nih. Nah, ini guys ya. Jadi inilah titik pertamanya perumahan ini guys. Nah, bisa lihat ini bundarannya guys. Jadi ini klaster pertama yang di depan kita ini guys. Yang ada rumah lagi dibangun terus sudah direnovasi itu. Nah, itu yang rumah kuning itu juga adalah klaster pertamanya. Nah, yang di sebelah kirinya ini juga sama nih guys. Ini klaster pertama juga sudah habis ya, udah full ini. Udah berpenghuni semua. Nah, di sebelah kanannya ini nih rumah yang bertingkat ini adalah klaster kedua guys. Tuh bisa kalian lihat tuh. Tuh, jadi jalan ini ke sana itu adalah klaster kedua. Nah, klaster ketiga itu adalah yang tipe baru tadi guys. Bukan klaster sih ya, apa ya? Tahap, sorry, aku revisi guys. Jadi sudah 3 tahap guys. Nah, tahap ketiga itu pun sebenarnya sudah sold out ya. Nah, tapi masih ada kok karena lahan itu masih luas banget tuh guys. Kalian masih lihat tuh guys. Lahan itu masih luas, tapi tidak semua digunakan untuk rumah subsidi.
sebagian besar justru saya kurang tahu ya berapa persen ya, itu digunakan untuk rumah komersil. Tapi kalau kalian tertarik dengan rumah subsidi tadi, kalian gak usah khawatir guys. Masih ada kok unit-unit yang baru dibuka guys. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian depan. Loh, katanya pinggir jalan perumahannya. Tapi kok ke dalam ya? Makanya ikutin terus guys video ini guys. Oke, kita langsung masuk guys ya. Jadi ini bundarannya guys ya. Nah, bundaran ini ada jalan lagi guys ke depan guys. Mungkin sekitar 100 meteran ini. Oh, kalian lihat sendiri. Ini jalan boulevardnya nih. Di kiri ini juga jalan. Ini belum dibangun ya. Nah, ini jalan juga nih. Ini boulevard utamanya nih yang masuk ke rumah, ke unit rumahnya. Jadi kalau ke unit rumah itu memang ada jalan masuk sekitar 100 meteran. Tapi jangan khawatir guys, ini sebenarnya nih lahan dari perumahan. Mungkin ini area komersil atau area pertokoan atau area rumah-rumah yang komersil kali ya. Saya kurang paham juga ya. Terlalu luas menurut saya perumahan ini guys. Nah, ini adalah jalan utamanya ya. Tuh, kalau pagi-pagi guys, pemandangannya tuh lihat, itu adalah gunung guys. Tuh, di belakangnya juga, di belakang kita ini gunung juga guys. Nah, kira-kira tuh ada bangunan apa sih itu tuh guys? Kita lihat langsung ke sana guys. Nah, di depan ini sudah berdiri deh guys satu kafe itu. Kalian lihat sendiri aja. Kafenya gede guys, 2 lantai dan gede guys. Jadi kalau kalian itu yang pengen misalnya apa ya, malam minggu atau pengen makan bersama keluarga, kalian bisa lihat di sini nih guys. Gede banget tuh guys. Tuh. Cakep kan? Oke, nah sekarang kita akan lihat ke sana tuh guys. Ayo kita langsung ke depan. Ini deh guys, kita telah sampai di depan dari perumahan ini guys. Kalian lihat sendiri guys, jalan utama ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal, jarang banget rumah subsidi itu punya lokasi itu di jalan utama guys. Tuh guys. Nah, gimana menurut kalian nih guys? Udah selesai semua, sekarang kita kembali ke rumah contohnya tadi guys. Oke, rumahnya udah kita lihat. Lingkungannya juga udah kita kelilingin guys. Kira-kira rumah ini cocoknya untuk siapa ya guys ya? Kalau secara pribadi sih gua cukup suka dengan perumahan ini guys ya. Karena kan lokasinya memang seperti kalian lihat tadi kan adanya kan di tepi jalan. Nggak pakai masuk-masuk ke pedalaman lagi guys. Dan juga rumahnya menurut saya cukup lah kalau untuk luasnya. Terus rumah yang tipe ini sudah ada dapurnya guys. Biasanya kan rumah subsidi itu nggak ada dapurnya guys. Kayak tipe lama yang kalian lihat tadi juga kan nggak ada dapurnya. Jadi kamu harus bikin dapur lagi sendiri di kemudian hari. Nah, untuk cicilannya sendiri kalian udah pada tahu lah ya guys ya. Rumah subsidi kan memang cicilannya paling murah karena ada bantuan subsidi bunga bank dari pemerintah. Nah, gimana dengan kekurangannya nih? Ya namanya rumah subsidi guys ya, emang nggak perfect amat kayak rumah komersil guys. Tetap ke depan mungkin kalian perlu renovasi dikit-dikit lah agar rumah ini semakin nyaman untuk kamu tinggalin. Tapi buat kamu yang cari rumah pertama, nah rumah ini menurut saya ya udah cukup banget lah buat kebutuhan kamu guys. Gimana nih menurut kalian tentang perumahan ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Nah, untuk info lebih detail rumah ini juga sudah gua berikan di bagian deskripsi video ini guys. Nah, misalnya nih kamu pengen nanya-nanya juga, bisa kok. Nomor WA-nya juga sudah kami taruh di bagian deskripsi video ini guys. Dan kalau kamu masih cari rumah atau mungkin sekedar info-info seputar properti, tenang aja guys. Akan ada video-video lain seputar review rumah, terus info-info properti, atau mungkin kalian juga bisa cek video-video kami yang lainnya guys. By the way, rumah kamu tentunya keputusan di tangan kamu guys. Kami Easy Home hanya memberikan informasi saja, dan sampai ketemu dengan kami di video-video berikutnya guys.